Umat Katolik Stasi Santa Monica Bori, Paroki Santo Yosep Ayawasi, Kabupaten Maibrat, merayakan misa peringatan Hari Arwah semua orang beriman pada Senin, 2 November 2025. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Franciscus Katino, PR, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial, Komsos, Keuskupan Manokwari, Sorong. Misa berlangsung dalam suasana hening dan penuh penghayatan. Umat mengikuti setiap bagian liturgi dengan hikmat, sementara nyala lilin di depan altar memantulkan cahaya lembut yang menggambarkan pengharapan kepada Kristus, Sang Terang Kehidupan. Dalam homilinya, Pastor Franz Katino menegaskan, peringatan 2 November bukan momen kesedihan, melainkan perayaan iman dan sukacita rohani. Hari ini gereja memperlihatkan persekutuan kasih antara umat yang masih hidup, jiwa-jiwa yang sedang disucikan dalam api penyucian, dan para kudus yang telah berbahagia di surga. Hari ini bukan peristiwa duka, tetapi peristiwa sukacita. Kita merayakan persekutuan gereja, bukan hanya yang tampak di dunia, tetapi juga mereka yang sedang disucikan dan yang telah bersatu dengan Allah. Gereja sejati bukan bangunan, melainkan manusia-manusia hidup, batu-batu yang hidup, yang disusun oleh Allah sendiri, ujarnya. Ia mengatakan, gereja memiliki 3 dimensi yang saling terhubung dalam kasih. Gereja yang berziarah di dunia, gereja yang disucikan, dan gereja yang telah berbahagia di surga. Ketiganya membentuk satu tubuh dalam Kristus yang saling menopang melalui doa dan kasih. Hari ini kita bersatu dengan jiwa-jiwa di api penyucian. Mereka telah meninggal dalam rahmat Tuhan dan tengah dipersiapkan untuk masuk ke surga. Doa kita menjadi tanda kasih dan jembatan pengharapan bagi mereka, tutur Pastor Franciscus. Ia menegaskan, api penyucian bukan tempat hukuman, melainkan proses pemurnian dalam kasih Allah. Jiwa-jiwa yang sedang disucikan sudah pasti menuju surga, namun waktu mereka ditentukan oleh kehendak Tuhan. Doa umat di dunia menjadi bantuan rohani yang meneguhkan perjalanan mereka menuju keselamatan kekal. Orang-orang yang kita doakan hari ini akan menjadi pendoa bagi kita ketika kelak mereka berbahagia di surga. Inilah persekutuan kasih antara gereja yang masih berziarah dan gereja yang telah berbahagia, ujarnya. Dalam renungannya, Pastor Franciscus mengingatkan umat agar tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Ia menekankan pentingnya mengenang dan mendoakan saudara, sahabat, serta anggota keluarga yang telah meninggal, termasuk mereka yang mungkin sudah lama dilupakan. Masih banyak jiwa yang tidak lagi didoakan. Hari ini kita bersama-sama mendoakan mereka. Gereja tidak pernah melupakan siapapun. Setiap doa yang kita ucapkan adalah bentuk cinta yang menembus batas kematian, ungkapnya. Tradisi umat Katolik yang mengunjungi dan membersihkan makam keluarga disebutnya sebagai wujud nyata kasih dan penghormatan. Tindakan sederhana seperti menyalakan lilin dan berdoa rosario menjadi simbol cinta yang terus hidup. Ketika kita datang ke makam dan berdoa, kita sedang mengatakan bahwa cinta tidak berakhir di kematian. Doa kita adalah bukti bahwa kasih Kristus mengikat kita selamanya, tambahnya. Pastor Franciscus kemudian mengajak umat memperkuat iman dan pengharapan kepada Tuhan yang menjanjikan kebangkitan. Ia mengutip sabda Yesus, supaya semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Siapapun yang bertekun dalam doa dan kebaikan akan menikmati tahta surgawi bersama Kristus, tegasnya. Ketua Komsos Keuskupan Manokwari, Sorong ini juga mengingatkan umat untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Keselamatan adalah rahmat, tetapi rahmat itu menuntut tanggapan. Iman sejati tampak dalam kasih, pelayanan, dan doa yang terus mengalir bagi sesama, ujarnya. Setelah homili, umat bersama-sama menaikkan doa untuk arwah semua orang beriman. Nama-nama orang yang telah meninggal dibacakan satu persatu dalam suasana yang tenang dan penuh haru. Setiap doa menjadi tanda kasih yang menyatukan umat dengan mereka yang telah berpulang mendahului. Perayaan Misa Arwah di Stasi Santa Monica Bori menjadi peristiwa iman yang syarat makna. Umat diajak untuk menyadari kembali arti hidup, kematian, dan pengharapan akan kebangkitan.
penghormatan kita bagi arwah-arwah orang-orang beriman yang telah meninggal dunia. Teristimewa mereka-mereka yang saat ini masih berada di api penyucian. Kita semua sebagai gereja yang masih bersiarah hendak mendoakan mereka semua agar saudara-saudari kita yang telah meninggal dianugerahi kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan gereja semesta, marilah kita semua pada hari ini secara khusus mendoakan saudara-saudari kita, keluarga-keluarga kita, semua orang yang telah meninggal, teristimewa mereka yang saat ini berada di api penyucian. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita semua merendahkan diri, kita mohon ampun atas salah dan dosa kita, agar kita semua layak dan pantas untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. November dalam gereja Katolik adalah peristiwa yang sungguh mulia, bukan mendatangkan duka, tetapi justru peristiwa 2 November itu adalah peristiwa sukacita. Karena peristiwa pada hari ini adalah peristiwa yang menunjukkan persekutuan kita sebagai gereja. Gereja bukan hanya yang hidup saat ini. Gereja itu adalah manusia, orang-orang yang hidup. Memang ada bangunan gereja seperti ini, tetapi gereja yang sejati itu adalah himpunan dari manusia-manusia yang hidup, batu-batu yang hidup yang disusun dari batu-batu yang hidup, yaitu kita inilah gereja. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, gereja bukan hanya orang yang saat ini sedang bersiarah di dunia ini, bukan hanya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi gereja juga adalah mereka-mereka yang saat ini sedang dalam proses penantian. Penantian apa? Penantian untuk masuk ke dalam surga. Dengan kata lain, gereja-gereja yang masih ada di dalam purgatorium atau yang disebut dengan api penyucian. Dan juga ada gereja yang berbahagia, gereja yang sudah bersatu dengan Allah. Mereka-mereka lah yang telah masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kemarin tanggal 1 November kita merayakan hari raya Orang Kudus, berarti kita bersatu dengan gereja yang saat ini sudah berbahagia, gereja yang sudah ada dalam kerajaan surga. Para kudus, santo-santa yang menjadi kekuatan dan teladan bagi kita semua. Maka peristiwa 1 November adalah peristiwa panggilan bagi kita semua untuk hidup dalam semangat kekudusan. Sebagai orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, adalah kita manusia-manusia yang dikuduskan, disatukan dengan Allah, dimeteraikan menjadi putra dan putri Allah. Maka panggilan kita adalah panggilan untuk hidup dalam semangat kekudusan. Sedangkan pada hari ini 2 November kita bersatu dengan gereja yang kedua, yaitu gereja yang masih dalam penantian. Mereka-mereka yang ada di mana? Yang masih ada di api penyucian. Maka untuk masuk ke dalam surga itu ada satu tahapan, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi orang yang meninggal dalam rahmat, orang beriman yang meninggal dalam rahmat, itu tidak otomatis langsung masuk surga.
kecuali kalau memang betul-betul dia tidak ada dosa. Makanya orang-orang seperti ini, kita yang mati dalam rahmat, maka sebelum masuk surga kita harus masuk dalam tahap yang kedua, yaitu yang disebut dengan api penyucian. Api penyucian itu bukan seperti api yang menyala-nyala yang membakar kita, tetapi saat-saat di mana kita sebagai orang beriman dipersiapkan, dikuduskan oleh Allah dalam satu proses penantian, maka orang yang masuk dalam purgatorium, orang yang masuk dalam api penyucian, itu sudah pasti dia akan masuk surga. Tetapi kapan saatnya ditentukan oleh Tuhan. Berapa lama di purgatorium ditentukan oleh Tuhan dan hidup kita selama ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita saat ini sedang dalam proses mendoakan arwah orang-orang beriman. Mereka yang saat ini berada dalam tahap penantian ini, sehingga yang mereka dalam tahap penantian ini mendapatkan kiriman doa dari kita, dan mereka kemudian diangkat menuju surga. Ketika mereka duduk di dalam tahta surga, mereka akan menjadi pendoa bagi kita yang masih dalam kesiarahan di dunia ini. Sehingga yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa 2 November, peringatan arwah orang beriman, menunjukkan persekutuan kita sebagai gereja, persekutuan kita sebagai umat Allah yang saling menopang kita yang masih bersiarah, mendoakan mereka yang masih dalam penantian, mereka yang sudah berbahagia di surga, mendoakan kita yang masih dalam pesiarahan di dunia ini. Maka persekutuan ini adalah persekutuan cinta, persekutuan iman yang didasarkan oleh iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa 2 November bagi kita mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan ini pun jangan ingat diri saja. Kita harus ingat saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Mereka yang sudah meninggal, orang tua kita, anak kita, sahabat kita, orang-orang yang meninggal, kita perlu diingat bagi mereka. Sehingga dalam hidup kita pun, setiap hari pun kita terus mendoakan mereka-mereka yang sudah meninggal. Karena mereka-mereka ini membutuhkan perhatian. Maka seringkali dalam tradisi-tradisi, dalam peringatan 2 November ini, banyak orang Katolik dari kemarin hari ini akan mengunjungi makam-makam, membersihkan makam-makam saudara keluarga yang sudah meninggal, mengirimkan doa untuk mereka. Maka hari ini intensi yang sudah dibacakan tadi cukup panjang, tidak seperti biasanya. Seringkali itulah ungkapan iman kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Tetapi ada juga orang yang merasa ada sudah meninggal, lupa sudah, tidak ada yang mendoakan. Maka orang-orang seperti itu yang dilupakan oleh keluarganya, dilupakan oleh teman-temannya, hari inilah kita semua bersatu hati mendoakan semua orang beriman, mendoakan arwah semua orang beriman, sehingga mereka-mereka yang selama ini dilupakan oleh keluarganya, selama ini dilupakan oleh kerabatnya, dilupakan oleh teman-temannya, saat ini gereja bersama bersatu hati mendoakan arwah-arwah. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kekayaan iman kita dalam gereja Katolik
kita mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kita mempunyai persekutuan antara kita yang masih hidup dan mereka yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, peringatan arwah ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa perjalanan hidup kita sebagaimana ditegaskan dalam Injil suci pada hari ini, bahwa harapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahwa semua orang yang beriman, yang bertekun dalam doa, yang bertekun dalam kebaikan-kebaikan, itu tidak pernah akan sia-sia. Yesus mengatakan pada hari ini bahwa supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan mempunyai harapan yang besar bahwa kita juga akan menikmati tahta surgawi bersama Kristus Allah Bapa kita, bersama dengan Roh Kudus dan persekutuan santo dan santa orang-orang kudus. Inilah iman kita, sehingga kita terus berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, harapan ini, iman ini harus didukung juga dengan seluruh kehidupan kita. Keselamatan itu adalah rahmat, betul. Rahmat yang diberikan kepada semua orang, yang membuka jalan bagi semua orang untuk menuju kepada kebahagiaan surgawi. Tetapi rahmat ini harus dibarengi dengan tindakan dan perbuatan, sehingga tidak hanya iman saja, hanya percaya saja, tapi dalam tindakan hidup tidak pernah dilakukan apa-apa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah mengapa saya terus berteriak-teriak di mimbar-mimbar gereja untuk mengundang orang sebanyak mungkin dekat dengan Tuhan melalui perayaan-perayaan seperti ini. Hari Minggu ini adalah merupakan satu proses untuk menuju kepada keselamatan. Pastor teriak-teriak, berkhotbah, semuanya intinya hanya satu, supaya orang melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menuju kepada keselamatan. Karena kita tidak mau orang-orang beriman ini tersesat, manusia-manusia ini tersesat. Apakah ada yang tersesat? Ada. Apakah ada yang tidak bisa masuk surga? Ada. Yohanes mengatakan semua orang mati itu akan dibangkitkan, tapi ada yang menerima hidup kekal dan ada yang tidak menerima hidup kekal. Artinya apa? Ada yang bisa masuk bersatu dengan Tuhan dalam tahta surgawi, ada yang tidak. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang disebut dengan kematian kekal. Kita terlepas dari Tuhan, itulah penuh dengan penderitaan, itulah yang disebut dengan neraka. Maka jangan berpikir bahwa surga itu adalah sebuah mimpi saja, itu bukan sebuah kenyataan. Neraka itu hanya sebagai mitos saja, tipu-tipu saja, gerejanya tipu-tipu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, itu ada. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh karena itu dalam peringatan arwah hari ini kita diingatkan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Iman kepercayaan kita memberi harapan akan sukacita bahagia surgawi, tetapi harus juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.